Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Mudah-mudahan anak-anakku yang salih maupun salihah selalu dalam keadaan yang sehat walafiat dan selalu dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Baik, yuk sebelum kita mulai, kita baca doa dulu sebelum belajar. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilman. Alhamdulillah, setelah kita membaca doa, yuk mari sama-sama kita mulai tujuan pembelajaran dalam kebugaran jasmani. 1. Menjelaskan bentuk aktivitas latihan daya jantung dan paru atau kardiorespiratory untuk kebugaran jasmani. 2. Mempraktikkan bentuk aktivitas latihan fisik daya tahan jantung atau kardiorespiratory untuk kebugaran jasmani. Ini adalah tujuan pembelajaran untuk kita melanjutkan ke pembahasan selanjutnya. Baik, diperhatikan dan disimak baik-baik video ini, insya Allah bermanfaat. Pengertian dan manfaat kebugaran jasmani bagi kesehatan. 1. Meningkatkan stamina dan kemampuan organ tubuh. 2. Meningkatkan daya tahan jantung. 3. Meningkatkan pertumbuhan badan seimbang. 4. Meningkatkan semangat belajar. Dan 5. Menjaga nafsu makan. Ya, oleh sebab itu kita sudah mengetahui bagaimana manfaat kebugaran jasmani bagi kesehatan. Yuk kita lakukan sedikit demi sedikit untuk badan kita selalu sehat dan bugar. Yang utamanya untuk menjaga kemampuan organ tubuh agar kita didapatkan untuk selalu bisa beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari baik yang ringan maupun yang berat. Adapun latihannya yaitu 5 contoh sebagai berikut ini yang dapat kita lakukan. 1. Sit up dilakukan untuk mengetes daya tahan tubuh dan daya tahan otot. 2. Push up dilakukan untuk mengetes kekuatan dan daya tahan dari otot bahu dan lengan. 3. Lari bolak-balik untuk mengukur kelincahan tubuh. 4. Lompat jauh tanpa awalan dilakukan sebagai alat ukur daya tahan ledak explosible power. 5. Lari jarak jauh dilakukan untuk mengetes daya tahan jantung dan paru-paru manusia. Kesehatan jantung. 1. Memompa darah melalui pembuluh darah. 2. Memompa darah ke paru-paru untuk mengambil oksigen. 3. Menerima darah dari seluruh tubuh. 4. Menerima darah beroksigen dari paru-paru. 5. Mencegah bercampurnya darah miskin oksigen dengan darah yang kaya akan oksigen. 6. Membantu membuang sisa limbah metabolisme. Ya, ini adalah manfaat atau ketika jantung kita sehat, maka jantung akan bekerja begitu kerasnya untuk apa? Untuk kestabilan tubuh maupun stamina dalam menjaga kesehatan dan melindungi tubuh kita dari segala macam penyakit. Ya, detak jantung pada saat istirahat akan berbeda dengan ketika beraktivitas fisik. Dapat detak jantung saat istirahat berdasarkan usia antara lain. 1. Janin yang berusia 1 bulan, detak jantungnya 70 sampai 190. 2. Janin yang berusia 1 sampai 11 bulan, detak jantungnya 80 sampai 160. 3. Bayi berusia 1 sampai 2 tahun, detak jantungnya 80 sampai 130. 4. Bayi berusia 3 sampai 4 tahun, detak jantungnya 80 sampai 120. 5. Anak-anak yang berusia 5 sampai 6 tahun, detak jantungnya 75 sampai 115. 6. Anak yang berusia 7 sampai 9 tahun, detak jantungnya 70 sampai 110. 7. Yang terakhir yang berusia dewasa di atas 10 tahun, detak jantungnya 60 sampai 100 detak jantung per menit. Ini adalah detak jantung dari info PJOK di buku hasil kalian. Ya, masalah yang dapat kita rasakan ketika dalam jantung. 1. Penyakit jantung koroner atau PJK. Kondisi ketika arteri koroner mengalami penyumbatan atau penyempitan sehingga mengurangi aliran darah ke jantung. 2. Serangan jantung terjadi ketika suplai darah ke jantung terputus, menyebabkan kerusakan pada otot jantung. 3. Gagal jantung. Jantung tidak dapat memompa darah dengan cukup efektif untuk memenuhi kebutuhan tubuh. 4. Aritmia. Gangguan irama jantung yang menyebabkan detak jantung menjadi tidak teratur atau terlalu cepat atau terlalu lambat. 5. Penyakit jantung bawaan. Kelainan pada struktur jantung sejak lahir. Yang keenam, gangguan katup jantung. Gangguan pada katup jantung yang mengatur aliran darah. 7.
Kardiomiopati, penyakit pada otot jantung yang menyebabkan jantung menjadi tebal, melebar, atau kaku. 8. Endokarditis atau infeksi pada lapisan dalam jantung. 9. Perikarditis, peradangan pada lapisan luar jantung. Baik, tugas PJOK kelas 5 yaitu tuliskan 5 macam latihan untuk kebugaran jasmani sehingga kalian bisa memahami latihan apa saja yang bisa menstabilkan kekuatan maupun stamina tubuh kita. Ya, jangan lupa dituliskan dan dikumpulkan melalui tulisan, difoto lalu dikumpulkan dalam Google Drive. Yuk, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran semua, mohon maaf jika ada salah kata maupun perbuatan, mohon diikhlaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.